Assalamualaikum, saya Muhammad Rafiqan Nur. Kali ini saya akan memberikan layanan. Layanan kali ini yaitu pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini merupakan bagian dari proses pemecahan masalah. Dalam proses pemecahan masalah, pengambilan keputusan termasuk salah satu tahap yang dapat dikatakan milestone atau yang krusial yang harus dilalui. Jadi, apakah teman-teman sudah pernah mendapatkan materi seperti ini? Ya, kalau sudah ataupun belum, baiklah saya akan menjelaskan lagi lebih jelasnya mengenai pengambilan keputusan. Jadi, pengambilan keputusan dilakukan melalui proses analisis, pemetaan, dan simulasi dengan memperhitungkan berbagai alternatif kemungkinan sebelum ditentukan satu kemungkinan yang paling efektif dan efisien serta realistis untuk dilaksanakan. Dalam menganalisis, memetakan, dan mensimulasikan berbagai kemungkinan solusi atas setiap masalah, salah satu metode yang dapat digunakan oleh pemimpin ataupun pelaku usaha diantaranya dapat dengan menggunakan pendekatan bertahap. Pendekatan bertahap dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Pendekatan bertahap sebagai metode pengambilan keputusan merupakan cara-cara yang struktural yang dapat digunakan oleh seseorang. Berikut adalah 7 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu mengidentifikasi keputusan. Langkah pertama dalam membuat keputusan yang tepat adalah permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal itu, dan juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini akan membuat perubahan bagi seseorang. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Selanjutnya saatnya untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. Tahap ini kebutuhan untuk menentukan informasi yang relevan dengan keputusan yang ada dan berbagai cara mendapatkannya. Supaya efektif, sebelumnya didefinisikan apa yang perlu diketahui dan berpengaruh dengan keputusan, dan tentukan siapa saja yang perlu dilibatkan. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif. Dengan memahami permasalahan, mengidentifikasi kemungkinan dan mensimulasi akan menyatakan opsi-opsi keputusan. Opsi tersebut yang dipertimbangkan untuk diambil salah satunya sebagai keputusan. Yang keempat, menimbang bukti. Menurut pakar manajemen Phil Hexon dan Anthony Sturges adalah dalam langkah ini diperlukan kelayakan, penerimaan, dan keinginan untuk melihat alternatif manakah yang terbaik. Pengambil keputusan, baik itu manajemen, eksekutif, atau pelaku usaha, mampu mempertimbangkan pro dan kontra, kemudian memilih opsi yang memiliki peluang berada, mencari opini yang tidak dapat memberikan perspektif baru terhadap permasalahan yang juga mungkin akan sangat membantu. Selanjutnya, langkah yang dapat diambil dalam pengambilan keputusan yang kelima yaitu memilih antara alternatif pilihan. Ketika tiba waktunya untuk membuat suatu keputusan, bahwa adanya risiko yang bergantung pada keputusan yang dipilih atau alternatif lainnya, dengan memilih kombinasi dan beberapa alternatif setelah memahami serta potensi risikonya. Yang keenam itu bertindak. Selanjutnya, setelah keputusan diambil, harus segera dibuat rencana implementasi. Hal ini melibatkan identitas yang diperlukan serta dukungan dari karyawan dan para
pemangku kepentingan. Mengumpulkan orang lain yang setuju dengan keputusan yang diambil adalah komponen kunci untuk melaksanakan rencana kita secara efektif. Yang ketujuh, meninjau kembali. Langkah penting namun diabaikan sering dalam proses pengambilan keputusan adalah keputusan yang diambil apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Segeralah tinjau kembali dan telusuri secara runtut apa yang menyimpang atau tidak sesuai. Ya, tugas manusia dalam hidup itu salah satunya mengambil keputusan. Pada pengambilan keputusan merupakan hal yang alamiah. Setiap hari manusia harus mengambil keputusan. Pergi ke tempat kerja merupakan keputusan, mau mengerjakan tugas sekolah itu keputusan, dan berhenti di perjalanan untuk singgah itu juga sebuah keputusan. Pendewasaan atau pematangan manusia adalah pada keputusan di setiap pengalaman permasalahan yang dilaluinya. Jadi kita harus bisa menentukan keputusan yang seperti apa yang harus kita ambil untuk apa yang sedang kita kerjakan. Jadi kita harus bisa dan berusaha meyakinkan diri kalau itu merupakan keputusan yang paling tepat untuk apa yang sedang kita kerjakan, agar ke depannya nanti kita tidak bingung lagi harus berbuat seperti apa saat mengerjakan sesuatu. Jadi seperti itulah materi pengambilan keputusan kita ini, kegiatan bimbingan klasikal kita kali